Bertahun-tahun tinggal di satu rumah yang sama dan juga punya anak bareng, ternyata nggak ngebuat kalian tahu semua tentang pasangan kalian. Ya contohnya aja nih kayak pasangan yang satu ini guys. Udah nikah lama, taunya suaminya masih kaget dong sama masa lalunya si istri. Jadi penasaran kan? Hai, calon sarjana di sini akan jelasin kasus identitas misterius yang akhirnya terungkap oleh sang suami. So, nggak usah pakai lama-lama lagi, siapin diri dan nikmatin videonya. Semua berawal dari perkenalan, pacaran, kemudian berujung menjadi nikah. Tapi untuk bisa sampai ke jenjang itu, tentunya kalian terlebih dahulu udah mengenal pasangan dan juga mempercayai mereka untuk bersatu seumur hidup. Cuma kalau pasangan kalian nih ternyata bukan yang lo pada kira selama ini, gimana tuh guys? Ya contohnya aja kayak kasus yang satu ini nih. Suatu hari di tahun 2003, Blake Ruff dan Lori Erica Kennedy bertemu dalam sebuah kelas belajar Alkitab di Texas, Amerika Serikat. Katanya sih, Lori tuh baru pindah dari Arizona untuk memulai hidup yang baru. Tiap kali ditanya tentang dirinya, Lori cuma bilang ke Blake kalau dia tuh punya masa lalu yang kurang enak, orang tuanya sudah meninggal, dan dia merupakan anak satu-satunya. Walaupun mungkin menurut kalian hal ini mencurigakan, tapi Blake tuh tetap jatuh cinta sama Lori, bahkan langsung ngajak nikah di tahun 2014. Eits, tenang dulu, nggak kalian doang kok yang curiga sama Lori. Orang tua Blake pun sebenarnya nggak suka, bahkan menentang Blake buat menikahi Lori. Tapi yang namanya udah jatuh cinta mah pasti susah buat dilarang-larang ya guys. Setelah menikah secara tertutup sama pastor, mereka berdua memutuskan buat tinggal di Texas dan mengganti nama belakang Lori menjadi Ruff mengikuti nama suaminya. Banyak dari teman-teman Blake dan Lori merasa kalau mereka berdua merupakan pasangan yang romantis walaupun baru mengenal sekian bulan saja. Beberapa kali Blake dan Lori mencoba untuk mempunyai anak, tapi sayangnya mereka berdua mengalami masalah kesuburan guys. Selama 4 tahun, Lori juga harus beberapa kali merasakan keguguran, sampai akhirnya di tahun 2008 berhasil mempunyai anak melalui program bayi tabung. Mendengar menantunya mempunyai anak, orang tua Blake tentu saja bahagia dan selalu ingin bermain sama sang cucu. Cuma semenjak melahirkan, Lori berubah menjadi orang tua yang protektif, bahkan gak ngebolehin orang lain buat megang anaknya sama sekali. Gara-gara hal ini guys, orang tua Blake jadi marah dan menyuruh dia buat langsung cerai sama Lori. Tapi karena masih berharap kalau istri itu bakal berubah, Blake meminta Lori buat ikut pergi terapi hubungan biar keluarganya itu bisa harmonis lagi. Sayangnya tuh guys, hal tersebut malah gak berhasil dan ngebuat Blake memutuskan buat cerai dari Lori. Blake merasa kalau Lori ini mulai keterlaluan dan gak setuju sama sikap dia terhadap kedua orang tuanya. Kebayang gak sih campur aduk perasaannya Lori? Baru punya anak, hubungan sama mertua gak bagus, terus suami minta cerai juga. Gila, kepala aku bisa pecah sih kalau jadi Lori. Beberapa bulan setelah permintaan untuk cerai, Lori bertingkah jadi aneh dan gak menentu. Bahkan para tetangga melihat kalau Lori dan anaknya berubah jadi kurus banget. Mereka juga suka ngelihat kalau Lori berjalan mondar-mandir di depan rumah sambil ngomong sendirian dong. Gak cuma itu aja guys, selain suka mengirimkan beberapa email dengan nada melecehkan ke keluarganya Blake, Lori juga pernah membuat keributan saat mengantarkan anaknya ke Blake dan mencuri satu set kunci rumah dari keluarga suaminya. Buset deh ya guys, karena segitu parahnya, keluarga Blake bahkan sempat membuat tuntutan ke Lori loh. Dari itu semua, kalian masih gak nyangka kan kalau Lori bunuh diri dalam mobil depan rumah keluarga Blake pas malam Natal tahun 2010. Ceritanya begini guys, ayahnya Blake tuh mau mengambil surat di depan rumah di mana ada mobil menyala dan juga terparkir di depan rumah mereka. Karena terkesan mencurigakan, ayah Blake menghubungi polisi buat datang memeriksa mobil tersebut. Yang gak disangka-sangka, mereka malah nemuin Lori tewas karena nembak diri sendiri dong. Pas diperiksa sama polisi, di dalam mobil tersebut terdapat 2 surat, di mana satu untuk suaminya dan yang satunya lagi tuh buat anak mereka pas umur 18 tahun nanti. Cuma karena dalam pemeriksaan polisi, mau gak mau surat tersebut harus dibaca guys, dan isinya aneh banget dong. Lihat aja nih, isinya kayak cuma coret-coretan Lori doang kan. Mengetahui ini, Blake kembali ke rumah mereka dan berusaha mempacking beberapa barang Lori buat didonasikan. Cuma di belakang lemari, Blake melihat sebuah box guys yang dulunya pernah dijaga ketat sama si Lori. Blake inget banget kalau dia tuh gak boleh buka box tersebut walaupun sudah membujuk si Lori ini. Karena sekarang Lori udah meninggal, Blake akhirnya memutuskan untuk membuka box tersebut dan isinya bikin kaget banget dong. Iya gimana enggak? Di dalamnya ada beberapa KTP dan surat-surat yang menyatakan kalau Lori merupakan Becky Sue Turner. Padahal kalau menurut laporan yang ada, Becky Sue Turner tuh harusnya udah meninggal semenjak umur 2 tahun gara-gara kebakaran di rumahnya guys. Di dalam box itu juga ada akta lahir dan sertifikat kematian Becky yang ngebuat Blake tuh bingung banget. Lah kalau Becky harusnya udah meninggal, berarti Lori siapa dong? Setelah sebulan diselidiki sama polisi, ternyata ketahuan kalau Becky merubah namanya menjadi Lori lewat identifikasi hukum di Idaho.
Dengan identitas barunya, Lori berhasil mendapatkan social number, KTP, SIM, dan juga bisa mendaftar kuliah di University of Texas loh. Selama 6 tahun penyelidikan ini berlangsung, akhirnya mereka tuh berhasil mendapat kemajuan gara-gara mengambil DNA-nya si anak Lori. Ujung-ujungnya, ternyata Lori itu mempunyai nama asli yaitu Kimberly Maria McLean yang kabur dari rumah semenjak usia 18 tahun. Katanya sih guys, Kimberly tuh kabur gara-gara gak suka sama suami baru ibunya. Cuma kalau dipikir-pikir, masa iya cuma gak suka sama suami ibunya terus kabur sampai ganti nama? Banyak orang yang bilang kalau mungkin terjadi kasus penganiayaan atau hal lainnya yang nyebabin si Lori ini sampai harus berbuat segitunya. Apalagi dia mengambil identitas Becky pun bukan buat mencuri uang atau sebagainya, tapi sekedar meminjam untuk membuat identitas baru guys. Ada juga yang bilang kalau Kimberly tuh mungkin mengalami penyakit mental dan pemicunya tuh adalah ditinggal sama sang suami. Waduh, kalau gitu coba aja suaminya tuh mau berusaha lebih buat Kimberly dan lebih menolong lagi ya. Tapi kalau menurut kalian tuh gimana guys? Kasus kayak gini bisa dibilang pencurian identitas atau sekedar cara untuk menyelamatkan diri ya? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.